Oke, terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatan yang udah diberikan kepada saya. Di sini saya mau menjelaskan nanti tentang materi mikroekonomi, tapi mungkin enggak sebanyak yang Pak Agung menjelaskan ya. Tapi di sini saya mau meluruskan dan sedikit memberi pemahaman kepada teman-teman semua tentang sedikit materi mikroekonomi yang akan mungkin diujikan besok ya. Semoga aja keluar ya. Kalau misalnya nggak keluar ya mungkin belum rezekinya ya. Tapi kita udah belajar itu udah bagus. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan kali ini nanti saya akan bahas 3 materi, yaitu yang pertama materi tentang penawaran, dan yang kedua tentang teori produksi, dan yang ketiga tentang biaya. Nah, seperti yang dibilang sama Mbak Moderator tadi, untuk sebelum kita mulai untuk materi pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk on cam ya teman-teman, karena biar lebih tahu satu sama lain, biar lebih tahu bagaimana interaksi satu sama lain, karena kan belajar itu nggak harus kita sendiri, tapi juga interaksi ya, biar masuk ya materinya hari ini, karena sia-sia nanti kalau misalnya teman-teman nggak on cam dan nggak memperhatikan, sia-sia banget. Oke, ini ada 21 orang ya. Aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Mbak. Udah ya, materinya udah kelihatan ya teman-teman ya. Dan hari ini kita langsung mulai ke penawaran, karena mungkin permintaan itu merupakan materi sebelum UTS, jadi kita langsung ke bagian penawaran aja. Nah, sebelumnya nih, apa sih penawaran? Apa sih hukum penawaran tuh apa sih? Pernah dengar nggak hukum penawaran tuh apa? Atau mungkin pernah baca kemarin ya, sebelum hari ini kita asistensi, atau tadi siang baca-baca? Tahu nggak apa itu penawaran? Nah, kalau penawaran, kalau permintaan dulu nih, kalau permintaan itu kan lebih cenderung dari si konsumen, orang yang beli ya. Tapi kalau penawaran di sini, dia lebih cenderung ke sisi orang yang jual atau seorang produsen. Nah, untuk penawaran sendiri itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau permintaan itu jumlah barang yang diminta, tapi kalau misalnya penawar ini adalah sejumlah barang yang ditawarkan. Jadi ditawarkan oleh siapa? Tadi kan saya udah bilang bahwa penawaran itu merupakan dari seorang produsen. Berarti adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual dalam tingkat harga tertentu pastinya, dan dalam waktu tertentu. Itu pengertian dari penawaran. Jadi yang ditawarkan, contohnya kayak gini. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran? Nah, pastinya ada banyak ya. Yang pasti harga ya, harga barang itu sendiri. Nah, ketika harga barangnya itu naik, nah, maka barang yang ditawarkan cenderung banyak atau sedikit nih? Coba, masih ingat nggak? Kalau misalnya harga barang yang ditawarkan itu naik, maka penawarannya itu seperti apa? Penawarannya seperti apa? Apakah dia naik? Apakah dia turun? Nih, kita nguplik dulu nih sedikit. Mungkin ada yang sudah belajar tadi atau mungkin belum sama sekali. Bisa jawab? Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama harga nih. Kalau harganya itu tinggi, itu gimana sih penawarannya? Seorang produsen itu menawarkan barangnya gimana? Apakah banyak?
ataukah meningkat, ataukah malah menurun ketika harga barangnya itu naik? Gimana? Ada yang bisa jawab? Turun. Turun, oke. Nah, yang betul ketika harga barangnya itu naik, nah ini kita bahasnya penawaran loh ya. Penawaran itu dari sisi seorang produsen. Maka produsen itu punya keinginan apa sih? Pastinya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, iya nggak? Nah, makanya kalau misalnya harga barang itu naik, maka penawaran otomatis kalau kalian sebagai penjual itu maka akan menjualkan barang yang banyak atau sedikit. Kalau harga barang itu naik. Ini kita sisinya penjual loh ya, karena penawaran. Berarti naik. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sebagai penjual itu kan ya penawaran itu sisinya seorang penjual ketika harganya naik maka barang yang ditawarkan akan naik juga. Harga input, nah ini beda lagi kalau harga input. Input itu apa sih? Input itu adalah bahan baku ya. Nah, bahan baku produksi. Nah, kan kita lagi bahas produsen ya di sini. Makanya berkaitan sama harga input. Nah, kalau misalnya harga inputnya itu semakin tinggi, itu gimana barang yang ditawarkan? Kebalikannya dari tadi. Berarti apa? Kalau harga inputnya itu naik, maka barang yang ditawarkan gimana? Semakin berkurang. Betul, karena produsen budgetnya itu nggak sesuai ya sama harga input kayak gitu. Yang awalnya cuma bisa produksi 100 karena harganya naik jadi produksi 50, seperti itu. Paham ya? Dan yang ketiga nih, teknologi nih yang paling penting. Kenapa kok teknologi bisa nih mempengaruhi penawaran? Ada yang bisa jawab? Kenapa nih? Kenapa kok teknologi itu bisa mempengaruhi penawaran tuh kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada kegiatan marketing. Oke, benar ya. Kalau misalnya teknologinya semakin canggih, maka marketing atau penawaran barangnya semakin cepat ya. Sekarang kan ya lagi masa pandemi kayak gini kan pasti yang digencar-gencarkan adalah sistem penawaran melalui teknologi. Betul banget. Dan yang keempat adalah harga barang lain. Pastinya ya harga barang lain yang pasti berkaitan sama barang itu. Misalnya seorang penjual itu punya menjualkan atau memproduksi barang A yang punya kaitan sama barang B. Kalau barang B itu harganya naik, pasti barang A juga harganya naik. Dan yang kelima adalah perkiraan harga. Nah, itu gampang. Yang keenam adalah jumlah penjual. Pasti bisa logika sendiri ya, kalau misalnya jumlah penjualnya meningkat itu penawarannya seperti apa. Kayak gitu, bisa dilogika sendiri. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, nah ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ya, ada harga, ada harga input, terus kemudian teknologi ya, tadi ya, marketing, benar banget. Terus harga barang lain, perkiraan harga, nah, jadi prediksinya, kalau misalnya udah diprediksi akan naik, pasti barangnya ditimbun kayak Bear Brand ya. Kalau Bear Brand itu udah diprediksi tuh, dia mau naik, makanya ada oknum-oknum yang melakukan apa ya namanya penyetokan gitu loh dek. Jadi setelah nanti harganya itu melonjak tinggi baru dikeluarin. Nah itu perkiraan barang lain tuh kayak gitu atau perkiraan harga tuh seperti itu. Terus jumlah penjual. Nah jumlah penjual ini semakin banyaknya jumlah penjual itu seperti apa keadaan penawarannya kayak gitu. Nah, ini contoh untuk tadi ketika harga dorannya itu 1.000, maka unit yang dijualkan cuma 10. Tapi ketika harganya itu naik jadi 20, maka nggak mungkin seorang penjual itu cuma stuck jual 10 aja, nggak mungkin. Pasti dia tambah lagi penjualannya. Jadi 20. Terus lagi ketika harganya naik jadi 3.000, maka nggak mungkin seorang penjual itu stuck di cuma 20 aja, tapi dia akan naik jadi 30 kayak gitu. Itu contoh
kasus penawaran, benar penawaran. Nah, ini adalah kurva penawaran. Nah, kurvanya kayak gini. Dia bergerak dari kiri bawah, ini kan kiri bawah ya, kiri bawah sampai ke kanan atas. Nah, itu kurva penawaran. Nah, jadi nanti dia bergeraknya kemana? Dia bergeraknya ke sini. Bisa ke sini, bisa ke kiri bawah sini, ke kanan bawah sini, bisa ke kiri atas sana. Nah, jadi dia bergeraknya ke sana. Kalau misalnya ada perubahan, baik perubahan unit ataupun perubahan harga, kayak gitu. Nah, ini contoh soal untuk mencari fungsi penawaran. Jadi penawaran itu punya fungsi, yang mana kalau misalnya ada suatu keadaan, itu bisa kamu cari. Nah, keadaannya seperti apa nih? Contoh nih keadaannya. Keadaannya adalah ketika ada barang X, harganya itu 5. Kemudian ditawarkan 5 unit. Kemudian harga barangnya itu jadi 15. Nah, jumlah barang yang ditawarkan itu jadi 55, naik ya pastinya ya. Nah, kalian disuruh nyari fungsi penawaran. Nah, carinya gimana? Yang pertama, pastinya pakai rumus Q min Q1. Kelihatan ya rumusnya ya? Atau kurang besar? Enggak lah ya. Q min Q1 per Q2 min Q1. Q itu apa? Q itu tadi Mbak udah bilang bahwa Q itu adalah kuantitas. Kuantitas itu apa? Barang. Nah, sama dengan P min P1. P min P1. P itu apa? Price. Price itu apa? Harga. Ya, jadi P pada kondisi pertama, P pada kondisi kedua, Q pada kondisi pertama, dan Q pada kondisi kedua, itu dibuat rumus seperti ini dulu. Nah, habis itu dimasukin Q min Q1. Q min Q1-nya berapa? Q1, Q1. Q itu kuantitas. Dan 1 pada kondisi pertama. Berarti berapa? 15. 5 ya, salah. 5. Nah, kemudian, berarti ini jawabannya salah ya. Coba nih, teman-teman nyari nih. Dengan rumus seperti ini. Udah ada gambaran ya, kayaknya ini di SMA udah pernah deh, yang SMA-nya IPS nih. Udah pernah ya, pasti ya. Coba, ini ada kesalahan nih di yang aku kerjakan. Q min Q1. Harusnya Q1 berapa? Harusnya Q1 berapa? 5. Benar ya, 5 ya. Jadi pada kondisi pertama itu Q1 itu 5. Terus pada kondisi kedua Q2 itu baru 15. Dan di sini 50, benar yang 55. Oh, berarti di sini tipe gini aja ya. Biar gampang, biar kalian nggak usah ngerjain. Oke. Pada kondisi pertama, harganya berapa? 5 ya. Dan barang yang ditawarkan adalah 15 unit. Kemudian, pada kondisi kedua, harganya berapa? 15 ya. Kemudian, menjadi berapa unitnya yang ditawarkan 55. Jadi, Q1 itu 15 ya, sini. Berarti ini salah ya. Kemudian, Q2 itu 55. Terus P1, P itu price. Harga pertama itu 5. Kemudian harga kedua itu 15. Nah, ini bisa dikerjakan di sini. Q min Q1 per Q2 min Q1. Q min Q1, Q1-nya adalah Q, barang yang ditawarkan. 15, betul. Per Q2 min Q1. Q2-nya berapa? Q pada kondisi keduanya berapa? 15. Terus dikurangi Q pada kondisi pertama, Q1 berapa? 15 ya. Nah, kemudian P min P1. P min P1-nya berapa? 5 ya. Karena pada kondisi pertama harganya itu 5. Terus P2 min P1. P2 15 min P1. P1-nya itu 5. Paham sampai sini?
Paham apa enggak? Ayo. Paham, Mbak. Paham ya? Oke. Nah, habis itu ini dikali silang ya, Dek ya. Jadi bisa kamu kerjakan dulu 55 dikurangi 15 itu harusnya sini 45 ya, bukan 50 ya. 40. Harusnya 40 ya, bukan 50 ya. Terus P min 5, 15 min 5, 10 betul. Berarti di sini yang 50 ini harusnya 40. Berarti salah. Nih, ada kesalahan ya. Berarti 10 Ki ini dikali silang ya, dikali silang. 10 Ki min 10 Ki min. Nah, ini juga salah nih 150. Aku salah ya ngerjainnya ya. Wah, Masya Allah salah semua aku. Coba nanti dibenerin ya, karena sudah tahu caranya ya. Nah, habis itu dikali silang. Terus ini 50 dikali P. Berarti berapa? 50 P. Terus kemudian 50 dikali min 5. Berarti min 250. Nah, itu nanti dicari karena ini penjumlahanku salah ya. Mohon maaf ya. Nah, tapi rumusnya seperti ini. Cara mencarinya. Nah, nanti setelah itu sudah jadi fungsinya. Fungsinya seperti ini. Fungsinya seperti ini. Jadi Q sama dengan 50 min 2P. Itu fungsi apa? Penawaran. Kayak gitu. Nah, kok di sini itu Mbak ada kurvanya ya memang karena digambar pada dua kondisi tersebut. Kondisi pertama itu harganya 5, kemudian barangnya 15. Terus kemudian pada kondisi kedua harganya berapa? 15, harga P itu price ya. Jadi yang berdiri ini price, yang tidur ini adalah kuantitas atau Q. Nah, kemudian yang kedua price-nya itu 15, Q-nya berapa? 55. Habis itu titiknya digabungin dari titik 0 sampai sana. Nah, dari kiri bawah ke kanan atas kayak gitu. Paham ya? Paham, Mbak. Oke. Ini kok yang jawab satu tok nih, yang lain kemana nih? Tidur ya? Nah, itu adalah penawaran. Kemudian ini adalah surplus penawaran, tabel harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan itu adalah harga pertemuan antara permintaan sama penawaran. Ini kayaknya kebablasan deh. Nah, ini. Sebelum kita masuk tadi, kita mau belajar dulu. Kurva penawaran itu ada kurva yang jangkanya panjang dan ada kurva yang jangkanya pendek. Nah, jadi setelah kita belajar kurva penawaran tadi, bikin fungsi, terus gambar. Habis itu kita belajar dulu kurva penawaran itu ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Ada yang jangka panjang itu namanya long run, ada yang jangka pendek itu namanya short run. Nah, kurvanya seperti ini, tetap sama ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Kelihatan ya, walaupun burem-burem ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Tetap. Ini namanya adalah kurva penawaran yang short run atau jangka pendek. Yang dari kiri bawah tadi ke kanan atas ya. Jadi dari sini ke sini itu namanya kurva penawaran yang short run atau jangka pendek. Yang mana jangka pendek itu disebutin bahwa adanya perubahan harga menyebabkan outputnya bergerak. Iya, pasti ya. Jadi ketika harganya itu berubah, yang tadi contoh nih ya, harganya itu berubah naik, terus pasti juga akan menyebabkan apa? Perubahan pada outputnya atau barang yang ditawarkannya. Nah, itu jangka pendek. Tapi kalau misalnya jangka panjang, nah, ini long run, ini yang berdiri ini. Ini adalah kurva penawaran yang long run atau jangka panjang. Yang mana jangka panjang itu diasumsikan apabila ada naik atau turunnya harga. Nah, ketika harganya naik, mereka akan tetap aja barangnya itu tetap
Karena di sini kan tadi yang tidur ini apa tadi? Kuantitas ya. Jadi yang garis tidur ini kan kuantitas. Jadi ketika harganya itu naik terus ya barangnya ya segitu-gitu aja gitu, nggak berubah. Nah, kalau tadi kan beda sama duren tadi ya. Kalau duren tadi kan kalau harganya naik, ini ya, naik, harganya naik, barangnya juga ikut naik. Harganya naik dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, barangnya juga naik 10, 20, 30, 35, 40, kayak gitu. Tapi yang long run ini, yang long run, dia tetap barangnya ya segini aja. Barangnya misalnya di sini misalnya 50. Ya barangnya 50 aja walaupun harganya tuh naik terus ya. Naik terus. Ya kan dia mencerminkan harganya tuh naik. Di sini kan price ya. Di bagian sini price berarti dia naik terus walaupun harganya naik, barangnya tetap aja di situ aja nggak berubah-ubah. Nah, itu namanya long run gitu. Bisa ya bedain ya, kurva penawaran yang jangkanya panjang sama kurva penawaran yang jangkanya pendek. Paham? Insya Allah. Nah, itu untuk penawaran nih. Ada yang mau ditanyakan dulu nih nggak soal penawaran atau mungkin mau nyatet sebentar dulu. Aku kasih waktu 3 menit nih buat mau nyari pertanyaan ataupun mau catat 3 menit aja ya, yang lama-lama. Nah, itu untuk penawaran ya. Jadi sedikit untuk penawaran yang aku bisa pahamkan ke teman-teman. Mungkin nggak terlalu banyak ya, takutnya nanti kebanyakan. Dan itu yang aku luruskan aja dari pemahaman teman-teman yang mungkin belum betul paham. Semoga bisa membantu ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Masih Ada. belum. Belum apa? Belum Masih ya bertanya? ada ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, aku langsung masuk ke produksi ya. Nah, aku stop screen dulu. Aku masuk ke produksi sebentar. Ada dapat kisi-kisi nggak dari Pak Agung? Belum ada, Mbak. Nggak ada. Ini dosennya Pak Agung sama Pak Tri ya? Iya, Pak kayaknya. Triana, Mbak. Ini yang semester besok ujian siapa nih? Yang hari besok ujian mikro siapa? Nggak ada? Atau jangan-jangan nggak ada? Semuanya, Mbak. Semuanya. Oh, semuanya. Semuanya ujian mikro. Oke. Aku share dulu. Kelihatan nggak? Ekonomi mikro teori produksi. Kelihatan? Kelihatan, Mbak. Oke. Kita langsung masuk ke produksi ya, biar banyak materi yang bisa kita dapat pada sore hari ini. Oke, bentar. Nah, kelihatan ya, walaupun kecil. Aku share screen, dia nggak mau jalan. Oh, mau. Oke. Nah, teori produksi. Apa sih produksi itu? Pasti kita tahu ya, produksi itu pasti kegiatan mengolah ya. Mengolah atau sebuah kegiatan memproses. Memproses apa? Ya pasti memproses input untuk dijadikan output. Inputnya berupa apa? Inputnya pasti berupa bahan baku ya, bahan baku, kemudian dijadikan sebuah output. Kelihatan ya? Share screen-ku ya. Nah, untuk kegiatan produksi itu pasti ada yang namanya produsen ya, pasti produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, itu udah paham lah pasti ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke fungsinya, fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah di sini fungsinya Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. Jadi, sebuah produksi itu merupakan fungsi. F ini merupakan fungsi. Jadi di sini tuh bacanya gini. Produksi merupakan fungsi dari apa? K, L, R, dan T. Apa aja nih produksi itu meliputi apa aja? K itu apa? Modal ya pasti ya. Setiap produksi
Setiap proses produksi itu pasti memerlukan modal atau capital ya. Kemudian fungsi dari apa? Labor atau tenaga kerja ya pasti. Setiap produksi itu pasti memiliki fungsi atau memerlukan tenaga kerja. Kemudian R, kekayaan baik secara kekayaan sumber daya, kemudian kekayaan material kayak gitu ya. Jadi produksi itu pasti memerlukan kekayaan yang berupa sumber daya tadi ya. Nah, kemudian teknologi pastinya ya sebuah proses produksi itu nggak akan mungkin berjalan tanpa ada tanpa ada peran dari teknologi. Nah, ini adalah satu kesatuan yang merupakan fungsi dari produksi yang meliputi K, L, R, dan T. Nah, kemudian teori produksi yang paling sederhana itu output ditambah labor. Jadi fungsi yang paling sederhana, fungsi atau rumus dari produksi yang paling sederhana tuh kayak gini. Kalau tadi kan banyak banget ya, ada K, ada L, ada R, ada T. Nah, di sini yang paling sederhana itu L. Nah, produksi itu merupakan fungsi dari tenaga kerja. Jadi kalau misalnya sebuah produksi itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang mana dia punya sifat law of diminishing return. Jadi dia punya sifat law of diminishing return. Apa sih Mbak law of diminishing return? Aku nggak ngerti. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, kenapa kok labor? Kenapa sih Mbak kok labor apa tenaga kerja, kenapa sih Mbak kok nggak kapital aja? Kenapa sih Mbak kok nggak kekayaan? Kenapa yang menjadikan rumus produksi itu menjadi rumus sederhana itu labor? Ya karena di sini salah satunya yang paling penting dalam produksi itu adalah tenaga kerja. Nah, di sini yang tadi kita tanya, apa sih Mbak the law of diminishing return itu? The law of diminishing return itu apa? Hukum, yaitu sebuah hukum yang menyatakan berkurang tambahan output dari penambahan satu unit input variabel. Jadi, di sini the law of diminishing return itu menyatakan berkurangnya tambahan output. Output itu akan bertambah ketika inputnya juga bertambah. Jadi output itu akan bertambah ketika inputnya juga bertambah. Dimasukin dulu. Output itu pasti akan ada tambah ketika inputnya juga ditambah. Contoh, output dalam pabrik itu akan bisa bertambah ketika bahan pabrik itu juga ditambah. Bahan baku pabrik, bahan baku pembuat kain di pabrik itu juga ditambah. Output dalam suatu pabrik itu akan bertambah jika tenaga kerjanya juga ditambah. Tapi the law of diminishing return ini menyatakan berkurangnya tambahan output. Jadi tambahan output itu berkurang kalau ada penambahan satu variabel input pada saat output telah mencapai maksimum. Nah, contoh lagi, pada saat output mencapai maksimum. Contohnya nih, contoh teman-teman lagi makan bakso. Nah, ketika teman-teman makan bakso satu, kepuasannya satu. Kepuasannya satu. Tapi ketika teman-teman makan bakso lagi dua, kepuasannya dua. Terus nambah lagi, ketika teman-teman makan bakso tiga, kepuasannya juga jadi tiga. Nah, terus setelah teman-teman makan bakso 4 mangkok loh ya ini, 4 mangkok, akhirnya kepuasannya itu nggak di 3 lagi. Akhirnya teman-teman pasti merasa, ah udah nggak senang bakso lah, kayak gitu. Iya nggak? Bener nggak? Bener, Pak. Nah, itu adalah yang namanya the law of diminishing return itu seperti itu. Jadi ketika outputnya itu sudah mencapai titik maksimum, jadi ketika outputnya itu sudah mencapai titik maksimum, habis itu ditambahin satu input lagi, itu pasti akan turun kepuasannya atau pasti akan kapasitasnya akan turun. Nah, itu namanya the law of diminishing return kayak gitu. Paham? Paham, Mbak. Oke. Contoh nih, misal ada satu input variabel, yang lain tetap.
inputnya misal teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Nah, itu contoh-contohnya aja sih. Nah, terus kita belajar tentang marginal product dan average product. Marginal product. Marginal. Kata-kata marginal itu adalah kata-kata yang punya arti tambahan. Jadi tambahan produk. Yang tadi ya, tambahan produk atau tambahan output. Jadi MP itu tambahan output. Of labor. Jadi tambahan output itu ada ketika adanya penambahan juga tenaga kerja. Marginal tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja. Jadi output itu akan bertambah ketika tenaga kerjanya itu juga ada tambahan. Nah, kemudian cara ngitungnya gimana? MP itu, Mbak. Cara ngitungnya di sini. Delta itu apa? Perubahan. TP itu total produk atau biasanya disebut sebagai total output. Jadi kalau misalnya nanti ada soal disuruh nyari MP, berarti kalian harus punya total produk sama tenaga kerja. Jadi rumusnya ini. MP itu nyarinya gimana, Mbak? Kan tadi Mbak udah bilang bahwa MP itu marginal product. Marginal itu adalah sebuah tambahan dan produk itu bisa dikatakan output. Jadi, marginal product itu adalah tambahan output. Ketika apa? Ketika tenaga kerja itu juga ada tambahan atau ditambah. Dan rumusnya seperti ini. MP sama dengan delta TP. TP itu total produksi. Jadi perubahan. Delta itu perubahan. Jadi ketika adanya perubahan tenaga kerja akan menyebabkan perubahan pada total produksi. Jadi bacanya tuh kayak gitu. MP sama dengan delta itu perubahan tenaga kerja itu akan menyebabkan perubahan pada total produk. Iya benar kan ya? Memang benar. Nah, seperti itu. Jadi ini rumusnya. Rumusnya cari apa? Cari MP. MP itu apa? Marginal product, tambahan produk. Nah, tambahan produknya itu karena apa? Karena adanya tambahan atau delta tenaga kerja yang menyebabkan perubahan atau delta atau tambahan total output. Jadi delta di sini itu menggambarkan perubahan. Perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi perubahan tenaga kerja itu akan menyebabkan juga perubahan total produk. Kayak gitu. Paham? Apa itu MP? Nih, yang jawab mana nih? Masih paham, Mbak. Paham ya? Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Kita udah mau 1 jam. Masih belum, Mbak. Belum ya? Ini lagi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke average. Average itu kan kita pasti udah ngerti ya tentang average itu apa. Average itu kan dari bahasanya rata-rata ya, rata-rata produk. Nah, rata-rata produk itu disebabkan karena adanya rata-rata disebabkan karena adanya tenaga kerja juga. Nah, di sini rumusnya bagaimana? Rata-rata produk itu total produk dibagi tenaga kerja rata-rata. Jadi setiap produk atau setiap tenaga kerja itu menghasilkan produk berapa kayak gitu. Jadi rata-rata produk tuh kayak gitu, rata-rata output, rata-rata yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu setiap satu tenaga kerja itu bisa menghasilkan produknya itu berapa kayak gitu ya. Jadi ini APL sama dengan TP. TP tadi apa? Total produk dibagi apa? Labor, tenaga kerja. Jadi rata-rata produk atau rata-rata output yang dihasilkan itu berapa? Setiap tenaga kerja ya total produk dibagi tenaga kerja kayak gitu. Jadi setiap tenaga kerja itu menghasilkan produk berapa. Nah, makanya kenapa kok harus ada average produk, Mbak, dalam perusahaan? Iya, karena biar melihat kinerjanya seorang tenaga kerja itu seperti apa. Kita bisa lihat dari average produk. Jadi setiap
tenaga kerja itu rata-rata menghasilkan berapa. Oh, ternyata rata-rata dengan tenaga kerja segini itu bisa menghasilkan produk yang segini. Nah, kayak gitu kan bisa menjadi sebuah keputusan perusahaan mau menambah tenaga kerja ataukah dia akan mengurangi tenaga kerja kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari average produk ini. Gitu ya. Jadi kalian kalau belajar itu harus tahu fungsinya ngapain sih harus ada average produk, ngapain sih harus ada marginal produk. Nah, kalian tuh anak ekonomi ya harus paham bagaimana konsep ini tuh diterapkan dalam sebuah perusahaan. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, tahap-tahap produksi. Nah, langsung aja ke teori produksi. Teori produksi, jika upah tenaga kerja dan pembayaran per unit terhadap penggunaan modal diketahui, maka bagaimana caranya perusahaan meminimumkan biaya usaha? Nah, tadi yang aku udah singgung tadi ya, jika upahnya itu tenaga kerja itu tahu berapa, jadi kalian itu bisa tahu bagaimana upahnya nanti tenaga kerja ketika kalian itu sudah menghitung marginal, sudah menghitung average, itu gimana sih mencapai biaya yang efisien itu, gimana sih kita kalau misalnya punya pabrik, punya karyawan banyak, ketika kita sudah menghitung average marginalnya, gimana sih kita meminimumkan, mengefisiensikan biaya biar dapat hasil output yang kita kehendaki kayak gitu. Gimana caranya? Nah, pasti produksi pastinya nggak cuma pakai satu tadi ya. Tadi kan cuma Mbak bilang kalau rumus sederhana dari produksi itu kan cuma labor aja. Nah, ternyata jawabannya dari gimana caranya kita bisa tahu, gimana kita caranya bisa meminimumkan itu dengan nambahin satu variabel. Apa? Modal. Nah, di sini produksi dengan menggunakan dua input, namanya adalah isokuan. Nah, suatu kurva, jadi isokuan itu kurva yang menggambarkan produksi yang menggunakan dua input. Nah, isokuan itu adalah sebuah kurva, yang mana kurvanya itu menggambarkan produksi yang menggunakan dua input tadi. Kalau tadi kan Mbak sudah di awal tadi bilang ya, kalau secara sederhana fungsi produksi itu cuma fungsi produksi sama dengan labor aja. Nah, di sini ada yang namanya fungsi produksi dengan dua input, yang mana itu akan diaplikasikan atau digambarkan menggunakan kurva, yang mana kurvanya itu namanya kurva isokuan. Yang mana isokuan itu terdiri dari tenaga kerja dan modal yang menghasilkan sejumlah output. Paham? Masih paham. Oke. Nah, kurvanya seperti apa? Kurvanya cenderung ke titik origin. Titik origin itu titik 0. Di daerah yang relevan mempunyai slope negatif. Slope negatif itu seperti penawaran tadi. Jadi kurvanya itu hampir sama kayak penawaran karena dia punya slope yang negatif. Nah, terus antara kurva isokuan dengan yang satu dengan yang lain itu tidak pernah berpotongan. Nah, kalau misalnya pengen tahu isokuan, nanti di akhir tak tunjukin kurva isokuan. Nah, jadi kurva isokuan itu dia menggambarkan produksi itu punya dua variabel, yaitu tenaga kerja dan modal. Nah, kemudian kita bahas tentang marginal rate. Marginal tadi apa? Tambahan. Rate itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak rate itu apa? Rate itu apa sih? Ayo. Rasio. Rate. Iya benar, rasio ya. Nah, marginal rate of technical substantiation. MRTS itu apa sih? Menunjukkan jumlah input yang inputnya itu berasal dari apa? Dari modal yang harus dikorbankan oleh produsen untuk memperoleh tambahan 1 unit tenaga kerja. Jadi modal itu
harus ada yang dikorbankan. Maksudnya dikorbankan di sini gimana, Mbak? Maksudnya yang dikorbankan di sini adalah modal itu harus ada yang dikurangin supaya bisa menambah input tenaga kerja. Nah, kalau misalnya di sini modal itu kan nggak cuma berupa uang ya, Dek ya. Jadi modal itu bisa berupa barang, bisa berupa gedung, bisa berupa alat. Nah, di sini tuh mungkin maksudnya alat. Nah, jadi modal yang berupa alat itu harus dikorbankan satu supaya bisa menambah satu unit tenaga kerja. Nah, jadi kayak gitu. Agar tetap berada pada isokuan, agar tetap berada pada keadaan yang tadi, isokuan tadi. Nah, di sini MRTS ini adalah keadaan yang menunjukkan jumlah modal itu harus dikurangi satu dan supaya dan menambahkan jumlah tenaga kerja supaya apa? Supaya mereka itu tetap masih berada pada keadaan isokuan. Isokuan tadi apa? Keadaan yang mana dia masih memiliki dua variabel kayak gitu atau dua input yang supaya bisa mempertahankan output yang sama kayak gitu. Takutnya ketika nanti ada input modal dan ada input tenaga kerja itu akan mengakibatkan output yang berbeda kayak gitu. Ini cuma sebuah istilah-istilah aja sih, Dek. Karena pengalamanku itu kalau Pak Agung itu banyak sekali istilah-istilah. Kalau misalnya ujian kayak gitu tuh sering banget ya istilah-istilah kayak gitu. Untuk UTS kemarin gimana? Iya Kak, banyak istilah sama lebih ke rumus mungkin Kak. Nah iya kan, maksudnya enggak ke yang teori-teori kayak gitu, enggak sih, lebih ke banyaknya rumus-rumus kayak gitu. Nah, terus tadi kita belajar isokuan. Nah, sekarang kita belajar isokos. Nah, apa sih dalam fungsi produksi itu kenapa sih kita harus belajar isokos? Nah, isokos ini menunjukkan apa? Kombinasi. Kombinasi atau gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan sejumlah anggaran tertentu sehingga persamaannya bisa seperti ini. C. C itu adalah total cost. Cost itu adalah biaya ya. Terus kemudian W. W itu upah. L itu labor. Plus R itu apa? Biaya penggunaan modal. Dan K itu adalah modal. Nah, di sini isokos ini adalah menunjukkan kombinasi antara input tenaga kerja yang akan digunakan dengan sejumlah anggaran tertentu. Nah, anggarannya apa? Anggarannya ini loh, total cost ini loh. Total cost ini dia dijadikan sebagai anggaran karena di sini ngomongnya dengan sejumlah anggaran. Anggaran itu adalah apa? Total cost. Cost itu apa? Biaya. Jadi sejumlah total biayanya ini. Kayak gitu. Sama dengan W. W itu apa? Upah. Yang mana upah itu merupakan hasil dari seorang tenaga kerja. Nah, terus K. K itu apa? Modal. Modal. Nah, modal ini tadi kan Bang sudah bilang bahwa modal itu nggak hanya berupa nggak hanya berupa uang, tapi juga bisa alat, juga bisa gedung, kayak gitu ya. Jadi K di sini adalah modal, yang mana modalnya itu dia pasti kalau misalnya alat nih ya, kalau alat itu pasti butuh biaya pemeliharaan, ya enggak? Nah, pasti butuh biaya pemeliharaan. Makanya di sini ada biaya penggunaan modal atau biaya pemeliharaan modal. Misal modalnya berupa alat, pasti ada butuh biaya untuk pemeliharaan alat. Nah, di sini inputnya adalah berupa modal dan tenaga kerja yang dapat diambil atau dikombinasikan dengan sejumlah harga atau sejumlah anggaran tertentu yang mana anggarannya itu merupakan total cost kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya perusahaan, kalian punya sebuah anggaran, nah ini adalah
konsep yang mana konsep itu kalian bisa jadikan untuk menghitung apakah punya balance nggak sih kalau misalnya aku punya anggaran segini, terus aku punya tenaga kerja segini, gajinya, upahnya segini. Salah. Nah, terus aku punya alatnya ini, dan biaya yang digunakan aku untuk pelihara alat tuh segini. Alatnya misalnya 2, pelihara biaya pemeliharaan alat misalnya satu alat itu 2 juta, misalnya berarti 2 juta kali 2 ditambah tenaga kerjanya misalnya ada 5 dikali setiap tenaga kerja itu punya gaji berapa, misal UMR 2.100.000, berarti 2.100.000 kali 5 ditambah tadi 2 juta kali alatku berapa. Nah, itu punya komposisi yang sama nggak dengan anggaran yang kamu keluarkan atau sejumlah anggaran yang bisa kamu bisa kamu gunakan untuk pabrik kamu kayak gitu. Nah, ini adalah isokos tuh kayak gini maksudnya. Paham ya? Pasti paham, Mbak. Nah, keseimbangan produsen secara grafis. Seorang produsen itu dikatakan dia tuh balance atau dikatakan dia tuh seimbang itu ketika apa? Ketika dalam kondisi apabila sejumlah biaya itu dapat menghasilkan output yang maksimal. Jadi ketika sejumlah biaya itu bisa menghasilkan output maksimal, itu produsen dikatakan seimbang atau dikatakan balance. Atau bisa seorang produsen itu dikatakan seimbang kalau menghasilkan sejumlah output tertentu berdasarkan biaya yang minimal. Nah, itu dikatakan balance. Oke, itu tentang biaya ya. Sedikit cuplikan tentang efisiensi biaya. Nah, ini masih ada satu materi lagi tentang biaya produksi. Masih kuat apa ada yang masih ngantuk? Atau udah ada yang ngantuk? Masih kuat. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum materi selanjutnya nih? Ini waktunya aku sampai jam berapa nih? Kurang 15 menit lagi, Mbak. Nanti Oh, kurang 5. Iya, untuk sesi tanya jawab. Oke. Oke, materi selanjutnya itu agak cepet ya. Aku share screen lagi. Kelihatan? Atau kurang besar? Kelihatan ya? Teori biaya produksi. Nah, tadi kita sudah belajar, tapi ini ada beberapa yang harus aku sampaikan di PPT ini. Nah, yang fokusnya itu ada di slide akhir. Untuk yang ini, itu bisa kalian baca, nanti materinya aku sampaikan ke panitia, biar di-share, biar bisa dibaca-baca. Semoga bermanfaat. Nah, langsung ke sini. Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya biaya, pasti. Nah, ada jenis-jenis biaya. Biayanya itu apa? Ada biaya total, biaya tetap total, ada biaya berubah, biaya tetap rata-rata, berubah rata-rata, dan marginal. Biaya total, total cost. Biaya tetap total, total fixed. Fixed itu tetap. Kalau tetap itu selalu ada. Nah, kalau total itu kan seluruhnya. Tapi kalau ada kata-kata tetapnya, tetap itu selalu ada. Nah, dan yang ketiga itu berubah. Berubah itu sesuai dengan keadaan. Jadi dia nggak selalu ada di situ. Terus biaya tetap rata-rata. Jadi biaya rata-rata tapi tetap kayak gitu. Biaya berubah rata-rata. Biaya berubah tapi biayanya berubah tapi dia rata-rata. Jadi biaya tetap rata-rata itu nanti akan didapat dari biaya total ini. Biaya tetap total ini akan menghasilkan biaya tetap rata-rata.
karena kita merata-rata biaya total ini berapa kayak gitu. Nah, biaya berubah rata-rata itu akan berasal dari biaya berubah total karena kita akan merata-rata biaya berubahnya itu rata-ratanya berapa. Terus biaya marginal atau marginal cost. Yang pertama, biaya total atau TC. TC itu berasal dari TVC dan TVC. Nah, keseluruhan ada dari biaya tetap dan berasal dari biaya variabel. Jadi biaya variabel tadi apa? Biaya yang nggak selalu ada. Dan biaya tetap itu apa? Biaya yang selalu ada. Jadi biaya yang nggak selalu ada sama biaya yang selalu ada itu dijumlah jadi satu, itu namanya biaya total. Kayak gitu. Paham? Selanjutnya, biaya tetap total. Biaya tetap total itu atau TVC tadi ya, di sini ya. Nah, itu apa aja sih biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi. Nah, berarti untuk faktor produksi tadi apa aja? Tenaga kerja, modal, kemudian sumber daya, teknologi. Berarti biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan itu semua. Nah, itu namanya biaya tetap. Nah, biaya yang untuk memperoleh faktor produksi, berarti biaya yang digunakan untuk memperoleh itu semua, makanya disebut sebagai biaya tetap. Nah, kalau biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Kalau tadi nggak bisa diubah jumlahnya, sama-sama untuk memperoleh faktor produksi. Tapi kalau yang tetap ini jumlahnya nggak bisa dirubah. Contoh apa? Gaji karyawan itu nggak bisa dirubah. Udah UMR-nya 2 juta ya tetap 2 juta, nggak bisa dirubah. Terus tapi kalau misalnya biaya TVC ini bisa berubah. Contoh biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu bisa diminimalisir. Misal biaya pemeliharaan alat yang dianggarkan awalnya 500, ternyata yang dipakai cuma 450. Nah, itu bisa diminimalisir. Nah, itu namanya biaya variabel. Yang pengeluarannya itu nggak harus sesuai segitu, itu nggak. Nah, itu namanya biaya variabel. Yang mana ketika TVC ini dijumlah dengan TC ini, TFC ini akan menghasilkan TC, biaya total. Kayak gitu. Paham? Paham lah ya, gampang banget ini. Nah, biaya rata-rata. Biaya tetap rata-rata. Nah, ini TVC tadi, biaya tetap rata-rata, biaya tetap rata-rata itu didapat dari biaya tetap dibagi Q. Q itu apa? Q itu adalah keseluruhan jumlahnya. Jumlah apa? Yang pastinya kalau misalnya TVC-nya ini adalah biaya yang berkaitan sama gaji, berarti Q-nya apa? Jumlah tenaga kerja. Terus kalau misalnya lagi TVC ini merupakan biaya yang digunakan untuk memperoleh teknologi, ya berarti ini adalah jumlah alat-alatnya gitu. Tergantung ya. AVC itu adalah merata-rata biaya tetap kayak gitu. Jadi tapi biaya tetapnya tergantung dia berkaitan sama tenaga kerja kah, teknologi kah atau apa kayak gitu. Tapi biasanya di soal itu TVC itu langsung diketahui TVC berapa kayak gitu. Nah, kalau ini biaya berubah rata-rata TFC per Q. Q ini yang pasti jumlahnya barangnya ya. Misal ini adalah biaya untuk pemeliharaan alat. Nah, berarti ini alatnya kayak gitu. Lanjut, AC adalah rata-rata biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata berarti biaya yang total ini tadi, yang TC tadi, yang TC yang berasal dari TVC ditambah TFC ditambah TVC, ini berarti dibagi Q. Nah, dibagi Q. Kok ini? Ini. Berarti ini dibagi Q ya. Jadi TC tadi didapat dari TFC dan TVC baru dibagi Q kayak gitu. Atau bisa dicari dengan AVC ini ditambah dengan
AFC ya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya nih ada contoh sebuah ongkos produksi nih. Yang mana jumlahnya produksi itu ini dari 1, 2, 6 dan seterusnya sampai 25. Nah, jumlah tenaga kerjanya tenaga kerjanya itu 1 dan sebagainya sampai 10. Nah, di sini ongkos tetap. Ongkos tetap itu apa tadi? Biaya tetap. Biaya tetap itu apa tadi? TFC ya. Jadi biaya tetap, ongkos itu biaya tetap. Terus PVC itu biaya variabel tadi, biaya berubah. Nah, habis itu dijumlahkan menjadi apa? TC. Ya. Nah, ini dijumlahkan karena biaya variabelnya itu 0 dan biaya tetapnya itu 50, maka karena untuk mendapat biaya total itu kan biaya variabel ditambah biaya tetap ya. Nah, berarti dijumlahkan 50 ditambah 0 sama 50. Bawahnya nih kita lihat 50 ditambah 50 100. Bawahnya lagi 50 ditambah 100 150. Jadi ongkos total ini kita mencari apa? Mencari TC. Jadi ongkos total ini kita nyari ini tadi. Nyari ini. Ongkos tetap, ini ongkos variabel. Kayak gitu. Dijumlahkan jadi TC. Nah, lanjut sampingnya ongkos tetap rata-rata. Berarti ongkos tetapnya mana? Ini ya, rata-rata. Nah, rata-ratanya dibagi sama tenaga kerja. Mungkin ini gaji ya. Nah, dibagi sama tenaga kerja. Q-nya tenaga kerja. Nah, 50 dibagi 0, ya 0 ya, nggak ada. Tapi kalau bawahnya nih, rata-rata tetap, berarti tetap dibagi 1, berarti 50. Bawahnya lagi, nih, ongkos rata-rata tetap, misal 150 dibagi 2, berapa? Kayak gitu. 16,666, kayak gitu. Paham ya? Nah, biaya ongkos rata-rata berubah rata-rata atau biaya variabel rata-rata. Nah, itu didapat dari mana? Ya ini biaya berubah atau biaya variabel rata-rata dibagi sama Q-nya. Karena Q-nya 0, ini 0 ya sama aja 0 gitu. Terus biaya berubah rata-rata bawahnya nih. Biaya berubah rata-rata 50. Terus Q-nya 1 ya, berarti 50 dibagi 1, 50. Ini tadi rumusnya. Nah, ini. Paham ya? Nah, itu di bawah ini merupakan pengaplikasian dari rumus-rumus yang di atas tadi. Nah, gimana Mbak cara gambar grafiknya? Gampang. Cara gambar grafiknya, sumbu yang tidur ini adalah jumlah barang. Sumbu yang tidur ini adalah jumlah barang, dan sumbu yang berdiri ini adalah ongkos tetap, ongkos berubah, dan totalnya. Nah, kalau misalnya nanti di sini disuruh gambar grafik AVC, itu juga tinggal ditambah lagi di sini. Berarti ongkos tetap, ongkos berubah, total, ongkos total, rata-rata ongkos berubah, rata-rata ongkos tetap. Nah, mereka itu tempatnya di mana? Di pinggir sini, yang berdiri. Nah, jadi tinggal kalian bikin garis kayak tadi ya, kayak penawaran tadi. Kalau misalnya barangnya 2, terus kemudian ongkos tetapnya berapa, kayak gitu. Kalau barangnya sesuai urutan ini. Jadi kalau barangnya 1, barang itu jumlah produksi ya. Kalau barangnya 1, ongkosnya ternyata 50. Kalau barangnya 3, 50 juga. Kalau barangnya 6, 50 juga. Kalau barangnya 10, 50. Dan seterusnya sampai bikin titik-titik kayak gini. Nah, TC itu adalah total. Nah, TFC ini adalah total variabel atau berubah.
biaya atau ongkos berubah ongkos berubah total. Ongkos berubah total itu yang mana? Yang ini. Nah, jadi ini tuh semuanya tuh bisa kalian bikin grafik dengan seperti ini. Nah, angka-angka yang ini itu posisinya di mana? Di sini, di yang berdiri, kayak gitu. Paham cara bikin grafiknya? Lumayan. Tapi paham. Nanti dicoba aja ya, biar paham. Oh ternyata titik, oh ini 2 titiknya ini kayak gitu. Nah nanti biar bisa membentuk sebuah grafik. Karena aku yakin sekali pasti akan keluar cara buat grafik. Kalian disuruh ngitung dulu, habis itu nanti kalian bikin grafik, terus habis itu kalian bikin grafik yang AVC tadi, terus AC yang rata-rata itu tadi, semuanya ini itu nanti dari sini sampai sini, dari ongkos tetap sampai marginal itu pasti disuruh bikin grafik, aku yakin. Makanya nanti setelah asistensi ini kalian nanti malam coba untuk aplikasikan grafiknya gitu ya. Kalau grafik itu gampang, tinggal di titiknya, oh ini sama ini, tinggal nanti disatuin kayak gitu ya. Kalau diaplikasikan nanti pasti paham. Nah itu. Nah terus dianalisis juga ada analisisnya ya, analisis dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi. Nah ini tuh analisis ini tuh adalah analisis. Jadi kalian menganalisis sendiri, oh dalam jangka panjang itu perusahaan itu seperti apa? Apakah dia produksinya menurun, ataukah dia dengan tenaga kerja yang meningkat itu biayanya seperti apa, kayak gitu tuh akan kalian aktualisasikan di sini. Jadi kalimat ini tuh tidak terpatok seperti ini ya, karena sebuah analisis itu menurut kalian masing-masing. Gitu. Ya, jadi jangan lupa nanti malam pokoknya di latihan ya ini ya. Karena ini waktunya sangat terbatas, kalian harus berlatih sendiri. Kalau nanti kalian nggak berlatih, nanti zong ya besok ya. Kayak gitu. Nah, untuk analisisnya itu pakai kalian sendiri. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali, tapi karena waktunya sudah habis. Nah, di sini nanti ada nih deh, kalian bisa pakai ini, soalnya kan di sini ada yang belum nih. Nih. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya, nanti bisa kalian baca ya, nanti tak share ke panitia. Oke, mungkin itu dari saya, sedikit memahamkan kalian, mungkin nggak banyak ya, tapi semoga aja bisa bermanfaat untuk besok kalian ujian. Nah, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Baik Mbak, terima kasih untuk materinya. Baik, sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman aku stop share dulu ya. Iya Mbak. Bagi teman-teman yang belum mengerti mengenai materi yang tadi bisa ditanyakan. Silakan. Tanya aja ya, nggak apa-apa. Iya Mbak. Yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang tanya atau apa gitu. Mbak mau tanya Mbak? Iya, tanya aja gimana. Lebih ke ini sih, kayak prakteknya nanti ujian gimana, maksudnya biasanya kalau cakupan ujian itu lebih mengarah ke teori-teorika atau rumus atau gimana ya kira-kira gambarannya? Kalau ujiannya besok gambarannya itu ada uraiannya ya, pasti ada uraiannya. Nah, terus kemudian ada juga teori-teori yang sedikit-sedikit tadi, yang mana itu akan bermanfaat untuk kalian. Yang teori yang sedikit-sedikit tadi tentang penawaran, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kayak gitulah ya, yang sedikit-sedikit tadi. Nah, tapi yang paling poin itu ya menghitung itu tadi ya, hitung AVC kayak gitu, terus analisisnya juga. Nah, nanti kan di situ kan tadi kan Mbak sudah bilang di situ ada analisis, yang mana analisisnya itu nggak harus sesuai itu, jadi nanti kalian bisa analisis sendiri gitu. Nah, sebenarnya tadi masih ada meminimumkan biaya, tapi itu nanti tolong dibaca sendiri ya. Terus tentang AVC kayak gitu, terus bikin-bikin kurva kayak gitulah ya. Nah,
yang gitu nanti keluar. Itu sih kalau pandangan dari aku. Oke Mbak, makasih Mbak. Ya, jadi pokoknya malam ini belajar itu deh cara ngitung tadi ya, ngitung terus kalian aplikasiin ke kurva, terus kemudian kalian cari analisisnya kayak gitu. Belajar menganalisis lah. Belajar menganalisis bikin kata-kata ya. Yang penting itu bikin kata-kata. Nah, kayak gitu. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, saya tutup asistensi pada hari ini. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mengikuti asistensi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam asistensi hari ini. Good luck teman-teman untuk mengerjakan UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Mbak. Iya.